Dan berikut ini kami hadirkan sejumlah foto para pelaku perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang sudah tertangkap. Ini dengan perampokan yang terakhir ya, yang mereka lakukan ya. Iya. Pemirsa, kami mendapatkan gambar dari CCTV di rumah korban Dodi Triyono. Ya, berikut adalah gambar saat tersangka pelaku perampokan masuk ke dalam rumah. Nah, kita lihat ini pertama kali masuk ke dalam rumah. Pintu sangat terbuka ya. Ini tidak ada sama sekali yang menjaga di depan gitu ya. Tidak ada pengamanan awal gitu ketika ini Ramlan Putar-Putar masuk. Ya, diikuti oleh dengan mobil putih ya. Iya. Di luar itu ya. Bayangkan betapa leluasanya mereka masuk ke halaman depan rumah dari Dodi. Kemudian Ramlan dan temannya menodongkan pistol pada sopir. Selanjutnya pelaku mengumpulkan para korban di ruang tengah dengan mengintimidasi ya. Iya, intimidasi ya. Yang kita sesalkan adalah ini ada korban anak-anak juga ada di sini. Ditodongkan pistol dan golok, para korban kemudian digiring ke kamar mandi. Ya, kita ketahui bahwa kamar mandinya itu sendiri mungkin banyak orang yang berpikir mengapa sulit sekali lolos dari kamar mandi itu. Iya. Karena kamar mandi tersebut ini kalau kita melihat di lorong lain ya, pelaku menyeret salah satu korban dengan kasar ke sebuah ruangan. Ya, ini kita mohon maaf, ini gambarnya tidak bisa kami perlihatkan, harus kami blur gitu. Karena kamar mandi itu sendiri plafonnya itu beton. Gitu, karena berada di bawah struktur tangga gitu, bangunan itu beton gitu. Dan ukuran kamar mandi juga sangat kecil untuk kecil. 11 orang yang dimasukkan ke dalam situ. Ya. Dan juga pintu itu sebal 6 cm kurang iya. Kemarin informasi sementara. Jadi sangat tebal, bayangkan betapa sulitnya. Ada dugaan juga gitu ya. Kenapa ada lebam dan lain sebagainya. Tidak ada indikasi kekerasan tadi disampaikan oleh pihak kepolisian. Iya. Hanya saja mungkin karena berusaha untuk mendobrak diri. Keluar dari kamar mandi untuk menyelamatkan diri, kekurangan oksigen. Ya, sementara itu rumah kontrakan pelaku perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Nah, ini rumah kontrakannya berada di Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini masih dijaga petugas kepolisian. Di rumah tersebut, pelaku perampokan sadis itu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Rumah kontrakan tersangka perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang terletak di Kampung Poncol Indah, Gang Kalong, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, masih dijaga pihak kepolisian, Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Di rumah kontrakan berukuran 15 meter ini, pelaku perampokan sadis yang menewaskan 6 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur dilumpuhkan petugas Polda Metro Jaya. Menurut tetangga, rumah ini sudah hampir 1 tahun lebih ditempati oleh Ronald Putar-Putar, adik Ramlan Putar-Putar. Ramlan sendiri diketahui baru 1 hari datang ke rumah kontrakan adiknya. Kalau Ramlannya? Itu orang pendatang ke sini. Berapa lama? Baru berapa hari gitu datang gitu katanya? Dari kemarin malam. Oh baru gitu Ramlannya. Berapa orang Bu di sini tuh? 3 orang. Kemarin petugas kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu rumah kontrakan tersangka perampokan di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Pelaku Ramlan Putar-Putar terpaksa tembak mati petugas lantaran melawan saat hendak dilakukan pengerebekan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurnawan mengabarkan. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya telah selesai melakukan proses otopsi terhadap 6 jenazah korban pembunuhan sadis. Petugas tidak menemukan bekas kekerasan fisik pada korban. Seluruh korban meninggal karena kekurangan oksigen dalam darah.
Hasil otopsi terhadap 6 korban pembunuhan di Pulau Mas sudah selesai dilakukan oleh tim Bidokes Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan jika seluruh korban meninggal dunia karena kekurangan oksigen di dalam darah. Sedangkan untuk darah yang ada di tubuh korban itu adalah akibat benturan dan pembuluh darah yang pecah. Untuk hasil otopsi yang pertama menyatakan bahwa korban ini meninggal karena kekurangan oksigen dalam darah. Ya. Jadi kekurangan oksigen dalam darah. Ini hasil daripada otopsi yang tadi malam sudah diselesaikan dan hari ini mungkin hasilnya diberikan kepada penyidik itu. Kini polisi telah menangkap 3 pelaku perampokan dan masih mengejar 1 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Yesika Daryanto, Boys Dauruk, TV One mengabarkan. Sementara itu pelaku penyekapan dan pencurian dengan kekerasan di Pulau Mas, Jakarta Timur saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto. Ya, Ramlan Butar-Butar yang tewas tertembak saat ditangkap masih berada di ruang forensik untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sementara Erwin Situmorang, rekannya yang hidup, masih dirawat secara intensif. Erwin mengalami luka tembak di bagian kaki karena diduga melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Erwin dan Ramlan ditangkap di Gang Kalong RT 8 RW 2, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat kemarin sore. Apabila kondisi Erwin semakin membaik, pihak kepolisian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dirinya. Sementara itu sampai saat ini pihak keluarga belum mendatangi rumah sakit. Pemirsa, saat ini sudah ada reporter TV1 Randy Wicaksana di Rumah Sakit Polri Jakarta dan juga Rurin Rulianti di Polda Metro Jaya. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Randy Wicaksana di Rumah Sakit Polri. Perkembangan apa yang bisa Anda hadirkan? Antara Ramlan Butar-Butar dan juga Erwin Situmorang saat ini posisinya masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ramlan Butar-Butar yang telah dinyatakan tewas akibat kehabisan darah dan ditembak di bagian dada kemarin. Sampai dengan saat ini menurut keterangan dari Humas Rumah Sakit Polri masih di dalam ruang jenazah. Sementara keluarga dari Ramlan belum juga kunjung datang dan melakukan identifikasi jenazah maupun mengambil jenazahnya untuk kembali pulang. Sementara kondisi Erwin Situmorang terakhir menurut keterangan yang kami peroleh dari pihak Humas Rumah Sakit Polri, ia baru saja dipindahkan ke ruangan yang lain untuk melakukan perawatan lebih lanjut, dikarenakan saat ini fokusnya adalah melakukan pembersihan proyektil peluru yang menurut keterangan dari Rumah Sakit Polri pecah proyektilnya dan serpihan-serpihannya harus dibersihkan. Dan nantinya setelah memang sudah dinyatakan siap untuk diperiksa lebih lanjut dan kesehatan sudah cukup layak, barulah nanti akan kembali diserahkan ke pihak polisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, khususnya lebih mendalam terkait dengan posisi keterlibatan satu orang yang sampai dengan saat ini masih buron terkait dengan kasus penyekapan dan juga perampokan rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari keduanya belum juga diketahui sampai dengan saat ini keluarganya, dan kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian apakah sudah diketahui posisi atau domisili keluarga keduanya dan kapankah keluarganya akan datang di sini untuk melakukan identifikasi dan juga pengenalan lebih lanjut terhadap jenazahnya. Sementara demikian bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Polri, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Kita akan ke Rurin Rulianti yang ada di Polda Metro Jaya. Rulin, bagaimana pemeriksaan salah satu tersangka di Polda Metro Jaya saat ini? Ya, Suci dan juga pemirsa, hingga siang hari ini pihak dari penyidik Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kedua orang yang telah diamankan di Mapolda Metro Jaya sejak semalam. Di antaranya adalah Alvin Sinaga dan juga ada adik dari Ramlan Butar-Butar yakni R atau Ucok yang statusnya masih sebagai saksi. Di mana pihak dari penyidik Subdit Jatan Ras sendiri masih akan terus mendalami atau memintai keterangan terhadap khususnya Alvin Sinaga yang dimana untuk
untuk mengetahui keberadaan atau komunikasi terakhir dengan salah satu tersangka yang masih buron hingga hari ini, yakni Yuspane, dan juga mendalami motif dari apa yang telah dilakukan, dari perampokan yang dilakukan di rumah di kawasan elit di Pulau Mas, Jakarta Timur kemarin. Di mana hingga siang hari ini pihak dari penyidik juga masih terus mendalami sejumlah barang bukti yang diamankan dari tangan Alvin Sinaga. Di antaranya adalah baju yang biasa digunakan Alvin untuk merampok, kemudian ada celana, sepatu, dan juga sejumlah uang tunai. Namun untuk uang tunai yang diamankan di tangan Alvin ini belum diketahui apakah memang uang tunai hasil rampokan kemarin di kawasan atau di rumah almarhum Dodi Triyono, ataukah memang uang yang dimiliki oleh Alvin sebelum melakukan perampokan. Selain itu, pihak dari kepolisian pun masih akan terus melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari satu tersangka lain yang masih hidup, yakni adalah Erwin Sitomorang, yang hingga saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan rencananya penyidik dari Subdit Jatanras pada sore hari ini akan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat langsung kondisi Erwin Sitomorang, apakah sudah total pulih. Jika memang sudah pulih total, maka Erwin Sitomorang rencananya akan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan atau dimintai keterangan secara intensif. Dan selain melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka yang masih hidup, yakni Alvin dan juga Erwin, pihak dari kepolisian pun akan terus memastikan apakah motif dari perampokan kemarin, apakah memang murni perampokan atau ada motif lainnya. Hal tersebut, jika memang ini diindikasikan dengan motif perampokan, maka pihak kepolisian salah satu caranya adalah dengan memeriksa korban selamat, yakni ada 5 korban selamat yang diantaranya adalah 2 anak kandung dari Dodi Triyono dan 3 lainnya merupakan asisten rumah tangga Dodi Triyono yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Dan rencananya juga pada siang hari ini sekitar pukul 3, nantinya Kapolda Metro Jaya yang didampingi oleh tim dari Trauma Healing Polda Metro Jaya akan mendatangi Rumah Sakit Kartika Pulau Mas untuk melihat kondisi secara langsung ke-5 korban selamat yang nantinya akan dilakukan terlebih dahulu pemulihan psikologis terhadap kelimanya, dan nanti pihak penyidik akan memastikan kepada tim Trauma Healing kapankah waktu pastinya ke-5 korban ini dapat dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan sejauh mana kronologis yang terjadi saat perampokan kemarin, dan juga barang bukti apa saja yang mungkin nantinya korban selamat juga akan dibawa ke lokasi kejadian untuk melihat apakah ada sejumlah barang yang ada di rumah tersebut yang kemudian hilang atau diambil oleh perampok. Karena dalam barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Ramlan Butar-Butar dan juga Erwin Sitomorang serta Alvin Sinaga semalam, ini tidak ada barang yang diindikasikan diambil dari rumah almarhum Dodi Triyono saat perampokan kemarin. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda. Rurin, bisa dijelaskan mengenai peran dari R dan juga Alvin Sinaga yang diamankan oleh pihak kepolisian? Iya, Andro, terkait dengan perannya sendiri, sudah diketahui bahwa Ramlan Butar-Butar ini merupakan pimpinan dari komplotan perampokan ini yang dia sudah merupakan pemain lama, bahkan sudah memiliki rekam jejak buruk, yakni diketahui pada tahun 2015 lalu Ramlan Butar-Butar juga sempat melakukan perampokan rumah mewah seorang warga Korea dengan membawa uang tunai sebanyak 200 juta rupiah dan juga kemudian menjadi buronan dari kepolisian Polres Depok. Sementara untuk Erwin Sitomorang ini merupakan pelaksana atau bawahan dari Ramlan Butar-Butar. Dan kemudian untuk Alvin Sinaga yang berhasil ditangkap pada pukul 7 malam kemarin di Villa Mas Indah, Bekasi Utara, ini berperan sebagai sopir atau driver yang membawa Ramlan, Erwin, serta Yuspane ke tempat perampokan almarhum yang yakni merupakan rumah dari almarhum Dodi Triyono di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Sementara untuk R ataupun Ucok ini diketahui merupakan adik dari Ramlan Butar-Butar yang sejauh ini masih sebagai saksi yang kemudian diindikasikan bahwa R ini berperan belum diketahui keterlibatannya secara dalam perampokan kemarin seperti apa, namun jika memang R ini terbukti terlibat secara langsung dalam perampokan kemarin, maka akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Namun sejauh ini untuk R atau Ucok, ini baru diindikasikan sebagai orang yang menyembunyikan Ramlan Butar-Butar serta Erwin Sitomorang di tempat persembunyiannya di Bekasi kemarin. Andro. Baik, terima kasih Rurin Rulianti dari Polda Metro Jaya. Kita akan kembali ke Randy Wicaksana yang ada di Rumah Sakit Polri. Randy, info terbaru kabarnya ada keluarga dari Ramlan Butar-Butar yang ada di Rumah Sakit Polri. Benar, Randy?
Benar Suci, baru saja tadi kami melihat ada 3 orang yang diketahui merupakan keluarga dari Ramlan Butar-Butar. Ada seorang ibu dan 2 orang lelaki, namun mereka menolak untuk memberikan pernyataan lebih lanjut kepada pihak wartawan. Belum diketahui apakah mereka keluarga langsung atau keluarga inti dari Ramlan dan hubungan kekerabatannya apakah istri atau ibu dari Ramlan. Dan sampai dengan saat ini mereka langsung bergerak menuju ke pihak administrasi rumah sakit dan untuk melihat langsung kondisi jenazah. Dan biasanya kalau misalnya kasus-kasus ada jenazah dari pihak kriminal dibawa ke rumah sakit Polri akan dilakukan identifikasi atau pengenalan terhadap jenazah. Apakah benar yang bersangkutan merupakan keluarga dari si keluarga yang datang ke rumah sakit Polri tersebut. Nanti mungkin kami akan mencoba untuk mengklarifikasi lanjut jika keluarga masih menolak untuk memberikan pernyataan. Semoga nanti ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kedatangan dari pihak keluarga tersebut. Suci. Baik, terima kasih Randy Wicaksana dan juga Rurin Rulianti atas laporan. Kita tunggu perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Polri dan juga Polda Metro Jaya. Rumah almarhum Dodi Triyono ataukah memang uang yang dimiliki oleh Alvin sebelum melakukan perampokan. Selain itu, pihak dari kepolisian pun masih akan terus melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari satu tersangka lain yang masih hidup, yakni adalah Erwin Sitomorang, yang hingga saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan rencananya penyidik dari Subdit Jatanras pada sore hari ini akan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat langsung kondisi Erwin Sitomorang, apakah sudah total pulih. Jika memang sudah pulih total, maka Erwin Sitomorang rencananya akan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan atau dimintai keterangan secara intensif. Dan selain melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka yang masih hidup, yakni Alvin dan juga Erwin, pihak dari kepolisian pun akan terus memastikan apakah motif dari perampokan kemarin, apakah memang murni perampokan atau ada motif lainnya. Hal tersebut, jika memang ini diindikasikan dengan motif perampokan, maka pihak kepolisian salah satu caranya adalah dengan memeriksa korban selamat, yakni ada 5 korban selamat yang diantaranya adalah 2 anak kandung dari Dodi Triyono dan 3 lainnya merupakan asisten rumah tangga Dodi Triyono yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulomas. Dan rencananya juga pada siang hari ini sekitar pukul 3, nantinya Kapolda Metro Jaya yang didampingi oleh tim dari Trauma Healing Polda Metro Jaya akan mendatangi Rumah Sakit Kartika Pulomas untuk melihat kondisi secara langsung ke-5 korban selamat yang nantinya akan dilakukan terlebih dahulu pemulihan psikologis terhadap kelimanya dan nanti pihak penyidik akan memastikan kepada tim Trauma Healing kapankah waktu pastinya ke-5 korban ini dapat dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan sejauh mana kronologis yang terjadi saat perampokan kemarin dan juga barang bukti apa saja yang mungkin nantinya korban selamat juga akan dibawa ke lokasi kejadian untuk melihat apakah ada sejumlah barang yang ada di rumah tersebut yang kemudian hilang atau diambil oleh perampok. Karena dalam barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Ramlan Butar-Butar dan juga Erwin Sitomorang serta Alvin Sinaga semalam, ini tidak ada barang yang diindikasikan diambil dari rumah almarhum Dodi Triyono saat perampokan kemarin. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda. Rurin, bisa dijelaskan mengenai peran dari R dan juga Alvin Sinaga yang diamankan oleh pihak kepolisian? Iya, Andro, terkait dengan perannya sendiri, sudah diketahui bahwa Ramlan Butar-Butar ini merupakan pimpinan dari komplotan darah. Sedangkan untuk darah yang ada di tubuh korban itu adalah akibat benturan dan pembuluh darah yang pecah. Untuk hasil otopsi yang pertama menyatakan bahwa korban ini meninggal karena kekurangan oksigen dalam darah. Ya. Jadi kekurangan oksigen dalam darah. Ini hasil daripada otopsi yang tadi malam sudah diselesaikan dan hari ini mungkin hasilnya diberikan kepada penyidik itu. Kini polisi telah menangkap 3 pelaku perampokan dan masih mengejar 1 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Yesika Daryanto, Voice Dauruk, TV One mengabarkan. Sementara itu pelaku penyekapan dan pencurian dengan kekerasan di Pulau Mas, Jakarta Timur saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto. Ya, Ramlan Butar-Butar yang tewas tertembak saat ditangkap masih berada di ruang forensik untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sementara Erwin Sitomorang, rekannya yang hidup, masih dirawat secara intensif. Erwin mengalami luka tembak di bagian kaki karena juga melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap.
Erwin dan Ramlan ditangkap di Gang Kalong RT 8 RW 2, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat kemarin sore. Apabila kondisi Erwin semakin membaik, pihak kepolisian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dirinya. Sementara itu sampai saat ini pihak keluarga belum mendatangi rumah sakit. Pemirsa, saat ini sudah ada reporter TV1 Randy Wicaksana di Rumah Sakit Polri Jakarta dan juga Rurin Rulianti di Polda Metro Jaya. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Randy Wicaksana di Rumah Sakit Polri. Perkembangan apa yang bisa Anda hadirkan? Antara Ramlan Butar-Butar dan juga Irwan Sitomerang saat ini posisinya masih berada di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Ramlan Butar-Butar yang telah dinyatakan tewas akibat kehabisan darah dan ditembak di bagian dada kemarin. Sampai dengan saat ini menurut keterangan dari Humas Rumah Sakit Polri masih di dalam ruang jenazah. Sementara keluarga dari Ramlan belum juga kunjung datang dan melakukan identifikasi jenazah maupun mengambil jenazahnya untuk kembali pulang. Sementara kondisi Erwin Sitomerang. Dan berikut ini kami hadirkan sejumlah foto para pelaku perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang sudah tertangkap. Ini dengan perampokan yang terakhir ya, yang mereka lakukan ya. Iya. Pemirsa, kami mendapatkan gambar dari CCTV di rumah korban Dodi Triyono. Ya, berikut adalah gambar saat tersangka pelaku perampokan masuk ke dalam rumah. Kita lihat ini pertama kali masuk ke dalam rumah. Pintu sangat terbuka ya. Ini tidak ada sama sekali yang menjaga di depan gitu ya. Tidak ada pengamanan awal gitu ketika ini Ramlan Butar-Butar masuk ya, diikuti oleh dengan mobil putih ya. Iya. Di luar itu ya. Bayangkan betapa leluasanya mereka masuk ke halaman depan rumah dari Dodi. Kemudian Ramlan dan temannya menodongkan pistol pada sopir. Selanjutnya pelaku mengumpulkan para korban di ruang tengah dengan mengintimidasi ya. Iya, intimidasi ya. Yang kita sesalkan adalah ini ada korban anak-anak juga ada di sini. Ditodongkan pistol dan golok. Para korban kemudian digiring ke kamar mandi. Ya, kita ketahui bahwa kamar mandinya itu sendiri mungkin banyak orang yang berpikir mengapa sulit sekali lolos dari kamar mandi itu. Iya. Karena kamar mandi tersebut ini kalau kita melihat di lorong lain ya, pelaku menyeret salah satu korban dengan kasar ke sebuah ruangan. Ya, ini kita mohon maaf, ini gambarnya tidak bisa kami perlihatkan, harus kami blur gitu. Karena kamar mandi itu sendiri plafonnya itu beton. Gitu, karena berada di bawah struktur tangga gitu, bangunan itu beton gitu. Dan ukuran kamar mandi juga sangat kecil untuk kecil. 11 orang yang dimasukkan ke dalam situ. Ya. Dan juga pintu itu sebal 6 cm kurang lebih, Iya. kemarin informasi sementara. Jadi sangat tebal, bayangkan betapa sulitnya. Ada dugaan juga gitu ya. Kenapa ada lebam dan lain sebagainya. Tidak ada ini. Orang terakhir menurut keterangan yang kami peroleh dari pihak Humas Rumah Sakit Polri, ia baru saja dipindahkan ke ruangan yang lain untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Dikarenakan saat ini fokusnya adalah melakukan pembersihan proyektil peluru yang menurut keterangan dari Rumah Sakit Polri, pecah proyektilnya dan serpihan-serpihannya harus dibersihkan. Dan nantinya setelah memang sudah dinyatakan siap untuk diperiksa lebih lanjut dan kesehatan sudah cukup layak, barulah nanti akan kembali diserahkan ke pihak polisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, khususnya lebih mendalam terkait dengan posisi keterlibatan satu orang yang sampai dengan saat ini masih buron terkait dengan kasus penyekapan dan juga perampokan rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari keduanya belum juga diketahui sampai dengan saat ini keluarganya, dan kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian apakah sudah diketahui
posisi atau domisili keluarga keduanya dan kapankah keluarganya akan datang di sini untuk melakukan identifikasi dan juga pengenalan lebih lanjut terhadap jenazahnya. Sementara demikian bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Polri, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Kita akan ke Rurin Rulianti yang ada di Polda Metro Jaya. Rulin, bagaimana pemeriksaan salah satu tersangka di Polda Metro Jaya saat ini? Ya, Suci dan juga pemirsa, hingga siang hari ini pihak dari penyidik Subdit Jatan Rasditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kedua orang yang telah diamankan di Mapolda Metro Jaya sejak semalam. Di antaranya adalah Alvin Sinaga dan juga ada adik dari Ramlan Butar-Butar yakni R atau Ucok yang statusnya masih sebagai saksi. Di mana pihak dari penyidik Subdit Jatan Ras sendiri masih akan terus mendalami atau memintai keterangan terhadap khususnya Alvin Sinaga yang dimana untuk mengetahui keberadaan atau komunikasi terakhir dengan salah satu tersangka yang masih buron hingga hari ini yakni Yuspane dan juga mendalami motif dari apa yang telah dilakukan dari perampokan yang dilakukan di rumah di kawasan elit di Pulau Mas, Jakarta Timur kemarin. Di mana hingga siang hari ini pihak dari penyidik juga masih terus mendalami sejumlah barang bukti yang diamankan dari tangan Alvin Sinaga, diantaranya adalah baju yang biasa digunakan Alvin untuk merampok, kemudian ada celana, sepatu dan juga sejumlah uang tunai. Namun untuk uang tunai yang diamankan di tangan Alvin ini belum diketahui apakah memang uang tunai hasil rampokan kemarin di kawasan atau di indikasi kekerasan tadi disampaikan oleh pihak kepolisian. Iya. Hanya saja mungkin karena berusaha untuk mendobrak diri. Keluar dari kamar mandi untuk menyelamatkan diri, kekurangan oksigen. Ya, sementara itu rumah kontrakan pelaku perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Nah, ini rumah kontrakannya berada di Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini masih dijaga petugas kepolisian. Di rumah tersebut, pelaku perampokan sadis itu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Rumah kontrakan tersangka perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang terletak di Kampung Poncol Indah, Gang Kalong, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, masih dijaga pihak kepolisian, Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Di rumah kontrakan berukuran 15 meter ini, pelaku perampokan sadis yang menewaskan 6 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur dilumpuhkan petugas Polda Metro Jaya. Menurut tetangga, rumah ini sudah hampir 1 tahun lebih ditempati oleh Ronald Butar-Butar, adik Ramlan Butar-Butar. Ramlan sendiri diketahui baru 1 hari datang ke rumah kontrakan adiknya. Kalau Ramlannya? Itu orang pendatang ke sini. Berapa lama? Baru berapa hari gitu datang gitu katanya? Dari kemarin malam. Oh baru gitu Ramlannya. Berapa orang Bu di sini tuh? 3 orang. Kemarin petugas kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu rumah kontrakan tersangka perampokan di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Pelaku Ramlan Butar-Butar terpaksa tembak mati petugas lantaran melawan saat hendak dilakukan pengeran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurnawan mengabarkan. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya telah selesai melakukan proses otopsi terhadap 6 jenazah korban pembunuhan sadis. Petugas tidak menemukan bekas kekerasan fisik pada korban. Seluruh korban meninggal karena kekurangan oksigen dalam darah. Hasil otopsi terhadap 6 korban pembunuhan di Pulau Mas sudah selesai dilakukan oleh tim Bidokes Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan jika seluruh korban meninggal dunia karena kekurangan oksigen di dalam